like I woke up from a nightmare because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? What's balik lagi bersama gua Ari Templat di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin jeduk-jeduk lagi dengan sound the drum ya. Buat abangnya yang udah request minta sound the drum, gua sorry banget ya. Di sini baru gua bikinin tutorialnya gitu. Tapi di sini ada spesialnya dong. Tetap style tapi tanpa efek pro ya. Jadi ini spesial banget buat abangnya yang udah request. Thank you ya buat abangnya. Dan buat kalian semua yang pengen request pakai DJ apa, silahkan request aja ya. Atau tag gua di TikTok ataupun di apa ya, contoh soundnya kayak mana, ataupun bisa langsung aja DM gua di Instagram ya guys ya. Nah oke guys, di sini tanpa banyak bacot ya, langsung aja kita gaskan ke tutorialnya. Buat bahan edit seperti mentahan sound dan titik beat sudah gua siapin di deskripsi ya guys ya. Nah di sini buat langkah pertama, jangan lupa kalian bantu subscribe, terus like, share, dan bantu tembusin video ini ke 3000 jam tayang guys ya. Nah oke coy, buat langkah pertama kalian masukin satu buah foto kalian ya. Terus kalian atur skalanya di 115 ya. Langkah selanjutnya bisa kalian checklist dan kalian bisa tarik sampai ke titik beat. Bentar coy, HP gua no stuck. Sampai titik beat yang kedua ya di sini. Kita pasin dulu. Nah kalau udah pas gini, bisa kalian pergi ke titik beat pertama ini ya. Kalian kasih keyframe. Terus kalian pergi ke titik beat kedua ataupun di akhiran foto yang pertama, kalian kasih keyframe lagi. Terus bisa kalian pergi ke tengah-tengahnya di antara titik beat atau di antara keyframe, kalian kasih keyframe, perbesar. Dan kalian pergi ke bagian sebelah kanannya ini, kalian kasih keyframe lagi, kalian perkecil ya. Bentar, ini sebelumnya ini hapus saja keyframe biar yang di akhir foto ini. Terus kalian bisa pergi di tengah-tengahnya sini ya guys ya. Habis itu kalian perkecil. Setelah itu baru deh kalian pergi ke akhiran foto. Terus kalian kasih keyframe dan kalian perbesar lagi sekitar segini. Nah oke, sebab langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin aja buat apa ya, foto kalian yang kedua ya. Nah oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya ya. Di sini jangan lupa buat skalanya kita ubah di 115. Setelah itu bisa checklist. Terus kalian tarik aja sampai titik beat yang ke sebelah sini. Terus di sini tuh kalian ngitungnya dari titik beat ini ataupun titik beat yang lurusan dengan transisi ya guys ya. Nah, buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin aja buat fotonya ini. Terus kalian ambil bagian sebelah kiri dan kalian ubah tracknya menjadi track overlay. Nah, buat langkah selanjutnya di sini bagian kanan bisa kalian tarik sampai titik beat ini ya, yang ini ya guys ya. Nah, dan buat bagian kiri bisa kalian tarik sampai titik beat yang ini. Terus kalian panjangin lagi sekitar segini. Jadinya di 7,9 skon ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pilih animasi. Pilih yang combo. Terus kalian cari aja yang perbesar dan pantulkan. Nah oke coy, buat animasinya tuh yang ini. Dan buat durasinya kalian pentokin aja di 7,9 skon. Habis itu kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian pergi ke skala ya. Buat skalanya bisa kalian turunin di 10 ya. Tadi kan 15, kalian kurangin 5 jadi 110. Nah di sini tuh kalian bisa oke. Di sini bisa kalian lurusin di transisi ini ya guys ya, di lurusan titik beat yang lurusan transisi. Habis itu kalian kasih keyframe,
Kalian pilih menu campuran, kasih keyframe lagi. Terus kalian geser ke sebelah kirinya. Agak mepetin dengan keyframe, tapi jangan mepet banget kayak gini ya, agak geser dikit segini. Terus kalian turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Terus di sini bisa kalian pergi ke titik bit terakhir ataupun di akhiran foto yang kedua. Nah, di sini bisa kalian pasin dengan titik bit yang ke-11-nya. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di overlay. Pergi ke menu campuran, kasih overlay lagi, kasih keyframe dan kan pergi ke sebelah kanannya. Kayak gini ya guys ya. Kemepetan. Setelah itu bisa kalian turunin opasitasnya menjadi 0. Next, buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang kelima di foto yang kedua. Berarti ini ya guys ya, yang ini. Terus itu kalian kasih keyframe, kalian lurusin dulu ya kursornya, habis itu kalian kasih keyframe dan kalian perkecil sekitar segini. Nah, segini ya guys ya. Jangan bentar, kecil lagi. Nah, sekitar segini. Terus kalian kasih aja keyframe di titik bit yang belum ada keyframe-nya. Nah, oke guys, di sini saya sudah masukin buat keyframe-nya dan lurus dengan titik bit yang belum ada keyframe-nya tadi ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian lewatin aja dulu. Terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit di antara titik bit 5 dan 6. Kalian kasih keyframe. Terus kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-6. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di tengah-tengah di antara titik 6 dan 7. Setelah itu bisa kalian perbesar sekitar segini. Terus kalian kasih keyframe di lurusan titik bit ke-7. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke sini ya guys ya, di keyframe yang di antara titik bit 5 dan 6. Kalian pergi ke menu dasar, putar, terus kalian putar ke min 3 derajat. Dan buat keyframe yang lurusan titik bit ke-6 kalian putar di 3 derajat. Dan buat keyframe yang di antara titik bit ke-6 dan 7 kalian putar di min 3 derajat. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di bagian kiri dan kanan ya. Di sini kan ada keyframe lurusan titik bit dan keyframe lurusan titik bit dan keyframe di tengah-tengahnya. Di sini ada bagian kiri dan kanan, bisa kalian tambahin aja keyframe di kiri dan di kanan. Dan bisa kalian geser fotonya ke pojok bawah kanan. Dan buat keyframe ini tengah ini biarin dan langsung aja next ke keyframe yang ini. Kalian geser ke pojok kiri atas. Sekitar segitu ya, kalian kira-kira aja. Terus buat bagian ini sama juga, kalian kasih keyframe buat kiri kanannya. Dan kalian geser buat fotonya itu ke kiri ke kanan bawah ya, ke pojok kanan bawah. Terus lewatin satu keyframe dan kita geser ke pojok kiri atas. Nah, sekitar segitu. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini cukup simpel buat nipisinnya ya. Bisa kalian perbesar menu editnya dan kalian cepit keyframe kiri kanan kayak gini. Terus buat keyframe tengah kalian hapus aja. Kayak gini kalian lakuin aja kayak gini ya guys ya. Di sini bisa kalian perhatiin baik-baik ya. Di sini nggak bakal gua skip biar kalian itu nggak gagal paham. Buat keyframe yang lurusan titik bit itu kalian potong kalian hapus juga tengahnya ya. Ya jangan lupa dicepit dulu kiri kanannya baru kalian hapus ya. Jangan langsung hapus-hapus aja, ntar jadinya nggak jadi gitu. Nah, kalau udah di sini itu udah jadi guys nih. Nah, gitu ya guys ya. Bentar. Nah, gila sih. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ke ini kan ke-7 tadi ya guys ya. Ini ke-8. Berarti di antara titik bit 8 dan 9 kalian kasih keyframe dan kalian perkecil buat fotonya tuh sekitar segini. Terus kalian bisa pergi ke titik bit yang ke-10, lurusan titik bit ke-10. Kalian kasih keyframe dan kalian kembali ini ke posisinya di 110 skalanya ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih aja keyframe ya di titik bit yang ke-8 ini.
Terus yang ke 9. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi di antara titik bit 7 dan 8. Di tengah-tengahnya kalian kasih keyframe dan kalian geser ke kanan fotonya. Terus kalian pergi di antara titik bit 8 dan 9. Enggak, ini kan udah ada keyframe-nya ya. Setelah itu geser juga ke kanan. Pokoknya kalian geser aja ke kanan fotonya, geser jangan ke kiri, ke kanan, oke? Ini juga di antara titik bit 9 dan 10. Geser ke kanan. Buat foto kalian usahain tetap lurus ya guys, kayak gini, tetap lurus tuh. Nah, buat yang ini yang di antara titik bit 10 dan 11 itu kalian bikin JJ tipis ya. Tapi ntar aja. Nah, di sini bisa kalian pergi ke titik bit ke 7 dan 8. Di sini kan ada sela-selanya ya guys ya, ini. Sela-sela ya. Di sini tuh bisa kalian masukin grafik yang keluar 2 dan masuk 2 guys. Pokoknya buat grafiknya tuh yang keluar 2 dan masuk 2. Nah, next di sini kan bikin JJ tipis ya, yang seperti yang gua bilang tadi nih. Nah, di sini bisa kalian bikin JJ tipis ya. Buat tutorial bikin JJ tipis, linknya udah gua siapin di deskripsi. Bisa kalian pencet dan diarahin langsung ke video gua yang khusus pembahasan bikin JJ tipis. Di sini kalian bikin JJ tipis yang di sini tadi ya, yang di ini. Nah, dari titik bit pertama ini yang lurusan transisi ini sampai titik bit yang kelima ini itu bikin JJ tipis ya guys ya. Tapi ada tapinya nih. Di sini sebelum kalian bikin JJ tipis, di sini tuh bisa kalian apa ya? Dibikin JJ tipis ayun itu gitu loh, cok. Maksudnya tuh di tengah-tengahnya sini di antara keyframe bisa kalian kasih keyframe dan kalian tuh putar buat fotonya itu ya, diputar di min 2 derajat gitu. Sebelum kalian bikin JJ tipis. Mungkin kalian udah tahu lah ya, tinggal diputar-putar aja di min 2 derajat ya. Kalian boleh 3 derajat ataupun min 3 derajat ataupun min 2 derajat ya. Tapi di sini gua pakainya di min 2 derajat karena di situ udah cukup ya guys ya menurut gua. Nah, di sini bisa kalian bikin JJ tipis aja seperti biasa ya guys ya. Nah, di sini gua skip dulu buat bikin JJ tipisnya. Nah, oke guys, di sini tuh gua udah selesai buat bikin JJ tipisnya ya, buat tempatnya yang udah gua bilang tadi ya, yang di sini dan yang di titik bit ini sampai titik bit yang kelima ini ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin buat foto kalian yang ketiga. Nah, oke guys, di sini saya udah masukin buat fotonya. Buat ukurannya jangan lupa diubah di 115. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian tarik aja sampai titik bit yang terakhir. Nah, gini ya, kalau udah pas ya alhamdulillah. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian potong di bagian ini. Di sini kan ada titik bit yang lulusan transisi. Anggap aja titik bit pertama dan ini titik bit yang kedua. Nah, di titik bit yang kedua ini bisa kalian lurusin kursornya. Setelah itu bisa kalian bagi. Terus buat bagian yang kanan ini, yang ini, itu bisa kalian salin. Kalian ambil bagian kirinya, terus kalian ubah tracknya menjadi overlay. Nah, gitu ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian tarik aja buat bagian kanan itu. Di sini kan ada sound ya. Di sini bisa kalian tarik di tengah-tengah sound. Nah, kayak gini contohnya. Terus buat yang ini bisa kalian tarik sampai di lurusan transisi. Nah, kayak gini ya. Atau di 4,0 sekon. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin animasi. Buat animasinya yang sama ya, yang tadi di menu combo yang perbesar dan pantulkan. Nah, oke coy, buat animasinya tuh yang ini ya, kalian udah tahu ya, perbesar dan pantulkan. Buat durasi ya kalian panjangin aja gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh caranya tuh sama kayak yang tadi ya guys ya. Kalian turunin dulu buat ininya, skalanya di 110. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian perbesar menu editnya. Kalian lurusin dengan titik bit yang kedua di foto ketiga. Kalian kasih keyframe, menu campuran, kasih keyframe lagi, geser ke sebelah kirinya. Habis itu kalian turun opasitasnya jadi 0. Setelah itu bisa checklist. Terus buat bagian yang terakhir ataupun di lurusan titik bit terakhir ini,
kalian kasih keyframe juga yang di menu overlay-nya, kasih campuran keyframe dan geser ke sebelah kanannya dan kan turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, oke, berlangkah saja di sini tuh kalian fokus aja dengan bagian yang ini ya. Yang ini kan foto yang kedua. Ini terus pergantian foto yang ketiga. Ini kalian bikin JJ foto mengambang ya. Ntar gua sediain buat linknya tutorial foto mengambang di Capcut. Buat linknya ntar ada di deskripsi, bisa kalian cek. Di situ ada khusus pembahasan bikin foto mengambang di Capcut. Nah, di sini gua skip dulu buat bikin foto mengambangnya guys ya. Soalnya di situ memakan waktu banyak banget. Jadi gua skip aja ketimbang video ini durasinya kelamaan. Nah, oke guys, di sini tuh gua udah selesai buat bikin foto mengambangnya kurang lebih dan terjadinya kayak gini. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kita fokus dengan foto yang di overlay. Di sini kan bisa tambahin keyframe di lurusan titik bit yang ketiga. Terus bisa kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya gini. Ini kita hapus dulu buat ininya, apa namanya itu? Enggak ding, bener. Setelah itu kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya dan bagian kiri dan bagian kanan. Di sini tuh kita kasih pantulan gitu loh guys, tahu nggak sih? Gitu ya, kebanyakan nggak sih? Kebanyakan ya. Terus biar keyframe tengah kalian langkain, geser ke pojok kiri atas dan kalian kasih keyframe di bagian kanannya langsung. Dan buat bagian ini kalian biarin aja. Terus kalian lurusin kursornya di lurusan titik bit ketiga, langkai satu keyframe hapus, langkai satu keyframe hapus, dan di sini ada dua bagian. Setelah itu bisa kalian tambahin aja dua keyframe dengan jarak yang sama. Kalian kira-kira aja guys ya, kira-kira sama gitu aja ya. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke titik bit yang lurusan keyframe yang lurusan titik bit ketiga. Setelah itu bisa kalian pergi samping kirinya dan kalian hapus tambah ya, kalian lakuin aja kayak gini ya guys ya. Nah, terus buat keyframe yang ini bisa kalian cepit buat kiri kanannya dan kalian lakuin hapus tambah. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ini ya, yang ini. Tapi kalian kasih keyframe dulu di tengah-tengahnya. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang keempatnya. Setelah itu bisa kalian perbesar sekitar segini. Terus kalian kasih keyframe di tengah-tengah di antara titik bit 4 dan 5. Dan kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang kelimanya. Setelah itu bisa kalian perkecil banget sekitar segini. Ya, pokoknya sampai keluar bayangannya gitu ya di samping-sampingnya itu. Terus di sini bisa kalian kasih keyframe lagi di antara titik bit. Dan di lurusan titik bit kalian kasih keyframe. Dan kalian perkecil lagi, perbesar sekitar segini lah ya. Nah, sekitar segitu. Terus di kini kita kasih keyframe juga di antara titik bit. Dan buat keyframe yang lurusan titik bit ini bisa kalian perkecil aja sekitar segini. Nah, oke, buat langkah selanjutnya di sini cukup simpel ya. Kalian dari titik bit yang ketiga, 4 ini kan di sela-sela titik bit 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6, 6 dan 7. Ini di sini bisa kalian bikin JJ tipis seperti biasa. Nah, di sini gua skip dulu guys ya buat bikin JJ tipisnya. Nah, oke guys, di sini tuh gua udah selesai buat bikin JJ tipisnya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit pertama ini ya, yang pertama banget nih ya. Yang di foto pertama ini. Kalian kasih foto overlay yang sama kayak foto yang kedua guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah masukin buat fotonya. Setelah itu bisa kalian pasin dengan transisi dan titik bit. Nah, buat ukurannya jangan lupa dipasin juga ya guys ya, di 115. Buat ukuran gak usah kalian pasin ding. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke awalan foto overlay yang ini. Kalian kasih keyframe dan kalian perkecil sekitar segini ya.
Setelah itu bisa kalian iringin buat fotonya itu di 10 derajat. Setelah itu bisa kalian geser ke pojok kiri ya, bawah kiri. Setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu kalian kira-kira ya, di sini kan tengah-tengah ya guys ya. Ini buat ukuran aja sih sebenarnya ya. Kalian kasih keyframe dulu di tengah-tengah buat sekedar ukuran, ingat, buat sekedar ukuran. Dan kalian ambil tengah-tengah bagian kirinya sekitar segini. Setelah itu buat keyframe yang di tengah ini hapus aja lagi. Nah setelah itu buat keyframe ini kalian pencet dan kalian naikin buat foto overlay-nya itu sekitar di sini ya guys ya. Dan kalian putar lagi buat fotonya itu di 30 derajat. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian pergi ke tengah-tengahnya. Kalian kasih dan kalian geser lagi ke sini. Ya, setelah itu bisa kalian pergi ke menu dasar lagi. Setelah itu bisa kalian putar aja buat fotonya itu ke min plus 70. Min 70, Cok. Min 70. Setelah itu bisa kalian geser lagi ke sini, ke tengah-tengahnya sini. Kalian kasih keyframe dan kalian balikin lagi fotonya di min 30. Di min 30, di 30 ya. Lewat, Cok. Nah, di sini 30 dan kalian putar ke bawah. Nah, setelah itu bisa kalian tuh dapat putar lagi fotonya sampai ke 70 80. Nah, bawah gini. Setelah itu bisa kalian pasin di ini ya, di airan foto overlay ini. Kalian kasih keyframe dan kalian pergi ke menu dasar lagi. Dan kalian ini balikin ke posisi semula di 0 derajat. Nah, setelah itu bisa kalian pasin di tengah-tengah. Nah, kayak gini. Setelah itu bisa kalian zoom atau skalanya kalian balikin di 115. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kalau udah guys ya, di sini bisa kalian masukin buat grafik. Buat grafiknya itu yang keluar 2 masuk 2 guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu bisa kalian perbesar, enggak usah perbesar. Kalian pencet ini keyframe-nya ini, kalian bagi. Pencet lagi, bagi lagi, gini-gini aja terus. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pencet satu potongan yang paling kiri. Kalian kasih animasi yang dari yang menu keluar, kalian kasih animasi yang namanya balik ya. Tapi yang menu keluar ya guys ya. Nah, terus buat durasinya biarin petokin aja di 0,4. Terus bagian sebelah kanannya ini kalian kasih animasi yang bagian masuk tapi yang balik. Balik juga. Tapi tadi kan awalnya keluar balik dan yang ini masuk balik. Jadi diselang-seling ya, keluar balik, masuk balik, keluar balik, masuk balik, nah gitu. Paham gak sih? Durasinya biarin guys ya. Biarin mentok. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya itu gua mau bikin apa lagi? Bentar, gue inget-inget. Oh ya udah, ini kayaknya udah selesai sih. Bentar, coba gua mau nyeruput kopi dulu ya kan. Gila. Mantep jiwa, bah. Nah, di sini langsung aja kita kasih efek guys ya. Buat efek pertama di sini bisa kalian masukin efek distorsi riak. Seperti yang gue bilang tadi, di sini tidak ada yang penggunaan efek pro ya. Setelah itu bisa kalian pentokin sampai titik bit atau sampai transisi lah ya, biar mudah nyebutnya gitu. Setelah itu bisa pilih objek sama video. Setelah itu bisa sesuaiin, bertajamnya kita bikin 0, kabur bikin 0. Ukurannya itu di sekitar 20. Berkecepatannya itu 35. Setelah itu buat intensitasnya itu kalian bisa bikin di sekitar 15 ya.
Dan buat putarnya itu kalian bikin 20 juga. Nah, itu bisa kalian checklist. Nah, langkah saja di sini itu simple banget, boy. Bisa kalian pilih efek lagi, gerakan samar, checklist, pilih objek, overlay, checklist. Setelah itu pasti dengan titik bit yang pertama itu dan kalian pendekin. Kira-kira tuh cuma lu kok nggak kena ya? Oh, overlay ini. Nah, ini. Wah, ini bohong ini. Nah, gitu ya, karena itu kita sesuaiin dulu, kita bikin satu semua ya. Oke. Bentar. Nah, ataupun bisa kalian pasin kayak gini, coy. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah pas, kembali lagi ke menu efek lagi dan kita potong. Nah, kayak gitu ya, guys ya. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian masukin efek distorsi riak lagi. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pendekin. Nah, kayak gini. Kita pasin di transisi sama titik bit yang kedua ini ya, guys ya. Nah, ini. Terus bisa pilih objek sama video, checklist, dan kita turunin ke bawah dan kita geser dan kita pasin dengan transisi. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian geser sampai lulusan titik bit. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian kasih keyframe di awal efek. Kalian bikin 0 semua. 0 kayak gini ya, guys ya. Bisa checklist. Buat yang di akhiran juga kalian kasih 0. Dan buat yang di tengah-tengah ini, tengah-tengah transisi bisa kalian kasih keyframe. Dan di sini bentar gua lihat settingannya, gua lupa anjir. Nah, oke, di sini tuh buat ukurannya tuh di 20. Ya 20. 25 20 ya, 20. Terus buat ukurannya itu kita bikin di 35. Terus buat intensitas dong. Buat putarnya kalian bikin 100, setelah itu bisa checklist dan kalian salin sampai 5 kali. 2 3 4 5. Nah, jadi kayak gini ya, guys ya. Gitu, gila, ngeri. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin efek lagi. Pilih efek cermin, bisa checklist, pilih objek, semua video, checklist. Terus kalian pasin dengan titik bit yang kedua ini. Terus kita pendekin. Kita kasih efek cermin itu yang pendek-pendek aja ya, guys ya. Habis itu bisa kalian salin dan kita pasin di titik bit yang ke 4 dan 5. Nah, kalau udah pas kayak gini bisa kalian pencet salin lagi. Dan kita kasih di titik bit yang pendek di 7 dan 8 ya. Setelah itu bisa kalian pilih objek sama video, udah bagus. Habis itu kalian salin lagi. Dan kita kasih di efek yang ke 9 dan 10. Ke titik bit ke 9 dan 10 ya maksudnya. Nah, kalau udah di sini tuh set bagus. Nah, langkah selanjutnya di sini ada putih-putih transisi di antara foto kedua dan ketiga. Di sini ada kita masukin yang namanya vertical blur. Nah, ini. Nah, buat durasinya di sini bisa kalian bikin di 0,7, setelah itu bisa kalian checklist saja. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih efek lagi yang di foto mengambang tadi ya. Bisa kalian kasih efek distorsi riak. Setelah itu bisa kalian pasin dengan titik bit di bawahnya transisi kayak gini ya. Setelah itu bisa kalian pilih objek, kalian pilih yang semua video aja biar nggak mumet. Setelah itu bisa sesuaiin pertajam 0, terus kaburnya 0, ukurannya itu 30, terus kecepatannya itu sekitar 50. Dan terus buat intensitasnya kalian bikin 0 dan buat putarnya itu kalian bikin di 25. Nah, setelah itu bisa kalian salin lagi biar nambah kelihatan gitu ya, guys ya. Nah, gitu. Kalau kalian merasa kayak gimana gitu ya, kurangin aja efeknya gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin lagi efek cermin lagi ya, guys ya. Checklist, terus kita kasih di efek di titik bit yang kedua dan 3. Di sini pilih objek, jangan lupa semua video. Habis itu kalian salin lagi. Di sini buat penggunaan efeknya cukup simple ya, nggak ribet-ribet amat gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kalau udah kayak gini ya, kita pergi ke titik bit yang ke-6 di foto yang kedua. Kita pilih efek guncang. Kok ini cermin? Guncang, habis itu kalian checklist.
Nah setelah itu bisa kalian pendekin dan kalian pasin dengan titik bit yang ke-6 dan kalian pendekin sekitar segini, enggak sekitar segini, nah ya segini ya guys ya, kira-kira lah ya, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Terus kita sesuaiin buat kecepatannya 100, buat intensitas kita ambil di sekitar 80. Habis itu kalian checklist, habis itu kalian salin, habis itu kalian ganti lagi. Kita ganti di efek gerakan samar, habis itu kalian checklist, terus kita sesuaiin, bikin 100 intensitasnya. Wih kok ini nggak masuk efeknya wih, bentar. Kita pilih objek, udah semua video. Oh halah, semua video bagus. Nah gitu baru masuk. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin aja buat efek guncangnya ini ya guys ya. Dan kita kasih di sini. Nah di sini di foto yang ketiga, yang setelah apa namanya, foto mengambang tadi ya. Efek gerakan samarnya juga. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian cari efek lagi yang namanya kabur miring, checklist. Pilih objek, semua video, checklist, kita sesuaiin dulu. Buat kaburnya kalian bikin 100 dan buat putarnya kita bikin di sekitar 70 80 lah. Checklist. Nah itu bisa kalian kasih aja di setiap apa namanya ini depannya titik bit kayak biasanya gitu loh guys. Tahu kan? Tahu lah ya kali enggak. Ini contohnya nih. Nah udah pas, kita pendekin sependek mungkin. Kita salin, kita kasih di depannya titik bit ya, kayak gini. Kita pasin, kita pendekin lagi. Nah kalian lakuin aja kayak gini coy. Kalau yang di titik bit yang ke-6 kan tadi ada efek guncang dan efek gerakan samar ya. Jadi ini biarin aja di depannya titik bit yang ke-5 itu tadi. Ini efek guncang. Nah ini BTW ini capcut yang gua pakai capcut versi 9.4.0 ya. Jadi kalian gak usah bingung bang itu capcutnya versi berapa gitu ya. Ya versi itu. Weh, HP gua mau jatuh anjing. Nah, kalau udah ya guys ya, langkah selanjutnya di sini tuh kita salin dulu buat efek guncangnya ini ya. Mana guncang tadi? Nah, ini ya. Kita salin dan kita kasih di pas. Nah, ini transisi yang foto kedua dan ketiga ini. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin aja buat guncangnya. Enggak usah ding. Gerakan samarnya kita salin. Kita pasin, oke udah pas, mantap kali bah ya gitu ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian balik lagi ke overlay lagi ya. Kita tambahin satu buah foto yang sama lagi kayak foto yang kedua guys ya. Nah oke cari sini gua udah masukin buat fotonya dan buat durasinya tuh di 1,0 sekon. Kita pasin di lulusan transisi ya kayak gini. Terus kita perbesar di ukuran kira-kira di 115 ya. Nah setelah itu bisa kalian kasih keyframe dan di awalan dan di akhiran. Setelah itu bisa kalian zoom lagi buat yang di akhir. Terus buat yang keyframe yang di awal pergi ke menu campuran, kasih keyframe, checklist, dan di keyframe yang di akhir pergi ke menu campuran, kasih keyframe, dan kita turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin aja guys ya. Di sini kalian salin. Di sini kalau udah kalian salin bisa kalian kasih di sini di titik bit yang kedua di lulusan transisi foto ketiga ini ya guys ya. Tahu nggak sih kalian? Nah gini ya. Nah next. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian ganti dengan foto yang ketiga kalian. Nah oke guys, di sini langkah selanjutnya itu ini belum kelar ya. Langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja awalan yang udah gue siapin di deskripsi ya guys ya. Nah oke guys, di sini saya udah masukin buat ini ya, buat awalannya. Nah di sini tuh buat durasinya di 3,0 sekon dan bisa kalian masukin animasi yang di menu keluar.
Terus kalian pilih yang pudar keluar. Setelah itu bisa kalian pentokin buat durasinya. Nah setelah itu buat yang di foto yang pertama ini bisa kalian masukin animasi yang menu yang masuk ya guys ya, yang masuk. Terus bisa kalian cari yang perbesar 2. Bentar. Ya setelah itu bisa kalian pentokin di 3,0 sekon. Kayak gitu. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin overlay yang gua udah siapin di deskripsi juga. Nah, oke guys, buat overlaynya tuh yang ini buat kalian yang player capcut. Kalau nanya, "Bang, lu nyarinya di mana tuh?" Di AM, di preset AM gitu ya. Kalian nggak akan nemu kalau nyari di template CC ini, soalnya ini tuh overlaynya AM gitu yang gua ambil. Buat volumenya bisa kalian kecilin ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Jadi kalian tuh kalau nonton video gue itu beruntung banget gitu, bisa dapetin overlay AM secara gratis gitu ya. Buat kecepatan bisa kalian normalin, terus kita turunin di sekitar 0,7. Habis itu kalian checklist, ini kan kelebihannya, jadi kita potong aja gitu ya. Jadi itu kalian tuh kalau nonton video gue itu kalau pasti dapat yang bonus-bonusnya gitu loh, kayak overlay AM, terus efek-efek yang gratis tapi tetap kece gitu ya. Di sini bisa kalian pilih campurannya di menu overlay ini, kalian pilih aja yang pencerah ya. Di sini pencerah atau filter ya? Pencerah aja ya. Filter aja ya. Suka-suka kalian ya, mau pencerah atau filter ya. Bisa checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja airan kalian masing-masing. Nah, oke guys, di sini saya sudah masukin buat ini airan gua. Di sini berhubung ya. Di sini tuh udah kita perbaiki sedikit. Nah, gitu. Udah pasang layar, jadi ya di sini tuh bisa kalian ini ya, kasih campuran gitu ya di transisinya itu. Kayak gini contohnya. Nah, kayak gitu. Habis itu kalian bisa checklist. Jadi nah gitu, kece sih. Nah, langkah selanjutnya di sini gua mau ngecek dulu, siapa tahu ada yang ketinggalan. Minta di sini tuh kok ini tatarannya tuh nggak gini. Kita cari lapisan ya. Nah, gitu. Nah, gini ya guys ya. Nah, oke guys, di sini bisa kalian ekspor langsung aja guys ya. Nah, oke sih ya, di sini mungkin cukup sekian aja konten dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang pemula tapi rasanya jago dan senior gitu. Nah, gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir ya guys ya. Dan buat kalian yang udah support gue ya, udah subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bantu salin tautan sampai 3 kali guys ya. Gue ucapin terima kasih banget ya guys ya. Nah, oke sih.